Di banyak sudut negeri ini, ada banyak sosok-sosok yang memilih berjalan dalam sunyi. Mereka tidak sering tampil di panggung besar, tapi jejaknya tertinggal di hati banyak orang. Para kiai ini hadir sebagai penuntun di tengah masyarakat. Kisah para kiai Tribun Ternate akan mengajak Anda untuk menyelami kisah perjalanan seorang Kiai Bayanuddin Sudin, pemimpin Pondok Pesantren Harisul Khairat Kota Tidore Kepulauan, tentang latar belakang hidupnya, proses pendidikan, hingga peran dakwah yang ia jalani hingga hari ini. Perjalanan hidup Kiai Bayanuddin Sudin, pimpinan Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah, diwarnai perjuangan panjang, kesederhanaan, dan pengabdian yang tumbuh sejak masa kecil. Ketika ditemui di pondok pesantren tempat ia membagikan ilmunya, Kiai yang juga akrab disapa para murid serta guru dengan Ustadz Baya bercerita panjang soal latar belakang, jejak pendidikan, hingga perjalanan dakwah yang dijalani. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ibunya berprofesi sebagai guru sekolah dasar, sementara ayahnya bekerja sebagai pegawai kantor camat. Lingkungan keluarga yang penuh kasih dan keteladanan itu menanamkan satu nilai utama dalam dirinya, yakni keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain. Sejak dulu di bangku sekolah dasar, cita-citanya sederhana, ingin menjadi seorang guru. Saya secara personal dibesarkan di keluarga yang sederhana. Ibu saya seorang guru SD, kemudian bapak saya seorang pegawai di kantor camat, dan alhamdulillah saya dibesarkan di tengah-tengah mereka dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab orang tua, dan sosok ayah itu luar biasa menginspirasi karena saya semenjak SD juga guru SD saya, kepala sekolahnya adalah ibu saya sendiri, dan sosok itu kemudian melekat di saya 24 jam, dan itulah yang kemudian jadi inspirasi saya yang paling utama terkait dengan cita-cita saya. Memang tidak tinggi-tinggi cita-cita saya cuma ingin menjadi guru. Kata Ustadz Baya, pendidikan dasarnya ia tempuh di Halmahera Timur, sebelum melanjutkan SMP di Kota Tidore Kepulauan. Selepas SMP, ia memilih mondok dan menjadi santri angkatan pertama di Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah pada jenjang alia. Selesai menempuh pendidikan menengah atas, tumbuh kesadaran di benaknya bahwa pendalaman ilmu agama membutuhkan penguasaan bahasa Arab yang kemudian mendorongnya merantau ke Jakarta. Keputusan merantau bukan perkara mudah. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat perjalanannya penuh rintangan. Ia menempuh perjalanan laut berhari-hari dan menjalani hidup berpindah-pindah, bahkan bermalam dari masjid ke masjid. Saya masih ingat sekali kata ayah saya, bapak saya, pernah bilang bahwa bapak tidak menginginkan kamu menjadi apa saja, terserah kamu, yang penting kamu bermanfaat buat orang lain. Saya statusnya pelarian waktu itu karena tidak cukup biaya. Saya berbarengan dengan beberapa orang teman. Waktu itu belum sepesat sekarang perkembangannya, masih menggunakan kapal laut yang jarak tempuhnya bisa menghabiskan 4-5 hari perjalanan. Dan saya statusnya pelarian. Di dalam kapal banyak lika-likunya, tapi alhamdulillah sampai juga ke Jakarta dengan alamat bodong begitu. Saya dapat beberapa alamat, tapi kemudian alamat itu tidak menunjukkan kepastian. Akhirnya nginap dari satu masjid ke masjid yang lain. Alhamdulillah dengan tekad yang kuat itu, kemudian tersambung dengan salah seorang guru di Pondok Pesantren Harisul Khairat yang menyarankan saya untuk baiknya sebelum persiapkan diri menempuh
belajar bahasa Arab, baiknya saya kursus dulu karena saya dianggap bahasa Arab saya dasarnya belum terlalu kuat. Dengan tekad kuat, ia akhirnya menempuh pendidikan bahasa Arab di Jakarta Timur, sebelum akhirnya melanjutkan ke sejumlah lembaga pendidikan lain. Perjalanan akademiknya tidak selalu mulus. Ia sempat mengalami kegagalan, termasuk harus meninggalkan perguruan tinggi yang pernah ditempuh. Masa sulit itu beriringan dengan wafatnya sang ayah yang menjadi pukulan berat dalam hidupnya. Namun, dari titik terendah itulah, ia justru kembali menguatkan peran sebagai pendidik dan pendakwah. Saya kemudian di reguler itu sampai 1 tahun, setelah itu baru kemudian pindah ke yang intensif. Tapi di intensif juga saya tidak lama karena masih muda waktu itu, pergaulan juga begitu luas begitu. Akhirnya komitmen untuk belajar bahasa Arab itu ditunda. Akhirnya saya masuk di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah saya sampai semester 4 menjelang penyusunan proposal skripsi waktu itu. Tapi kemudian terkendala dengan sesuatu dan lain hal yang mungkin secara personal tidak bisa saya ceritakan lebih jauh. Tapi setidaknya ada kasus yang kemudian menjadikan saya meninggalkan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ada di Depok. Saya dinyatakan dikeluarin dari kampus, tapi dibolehkan untuk mengambil transkrip nilai. Saya itu saat-saat kejatuhan benar-benar terpukul saya karena merasa waktu itu saya dikeluarkan karena kasus dan bertepatan dengan meninggalnya ayah saya. Itu saya merasa benar-benar terpukul. Dalam hati saya berpikir bahwa sepertinya saya harus jatuh untuk bisa berdiri. Saya harus berdiri untuk bisa jalan, bisa lari, dan seterusnya. Saat itulah yang kemudian membangkitkan kemarin gairah saya untuk ternyata saya harus balik ulang ke bahasa Arab. Di tengah keterpurukan itu, ia mengajar mengaji, berdagang kecil-kecilan, hingga hidup bersama anak-anak jalanan. Dari ruang-ruang sederhana itulah dakwahnya tumbuh. Perlahan, lingkungan tempat tinggalnya berubah menjadi ruang pembinaan keagamaan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Di samping deretan kasus yang kemudian menjadikan saya terpuruk, saya alhamdulillah tidak sampai meninggalkan peran saya sebagai seorang muslim yang harus mengajak orang lain menjadi baik begitu. Jadi saya selama kuliah pun saya masih mengaji meskipun kepada teman-teman seperjuangan begitu. Dan seingat saya itu luar biasa. Kalau ingat-ingat mudah-mudahan amal jariah itu bisa tertebus dengan dosa-dosa saya yang lalu. Saya semasa kuliah saya mengajar anak jalanan, bahkan kadang-kadang sampai meninggalkan kuliah begitu. Saya kuliah di Depok, itu saya mengajar anak-anak jalanan yang saya sendiri berada bersama mereka. Karena saya terpaksa harus menjalankan peran sebagai diri saya sendiri, juga sebagai orang yang menafkahi diri karena Bapak tidak lagi memberikan biaya kuliah. Saya harus mencari duit sendiri dan saya berdagang di kereta, jual rokok, jual air mineral, jual koran, dan itu saya jalani luar biasa. Di tengah-tengah peran saya yang seperti itu, saya mendapatkan teman-teman yang ternyata mereka juga haus tentang agama. Alhamdulillah saya mengambil peran untuk mengajar mereka di taman-taman kota, mulai dari
daerah kota sampai Senen, sepanjang jalan. Ketika masuk waktu zuhur saya berhenti sebelumnya, kemudian mengajar mereka 1-2 halaman Iqra, kemudian lanjut lagi. Dan itu bertahun-tahun saya jalani, dan alhamdulillah setelah selesai dari IISIP saya mendapatkan transkrip nilai, dan saya kemudian mendaftar di Universitas Islam Jakarta di semester 5, dan alhamdulillah saya lulus di semester 5. Saya lulus sampai terakhir saya bisa menyelesaikan karena saya masuk dari semester 5. Nah, terlepas dari itu, saya alhamdulillah meskipun tidak sampai mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi deretan pengalaman, kemudian sumbangsi saya untuk bisa mengajarkan ilmu yang saya miliki meskipun tidak seberapa, itu saya jalankan. Dan setelah selesai dari situ, saya waktu itu sudah mulai menyadari diri bahwa sepertinya saya memang sudah harus balik di peran agama ini yang menjadi peran saya. Alhamdulillah saya tinggal di Salemba, tepatnya di Jalan Pramuka Jati. Itu pun sudah mulai saya untuk berdakwah, membina tempat kos di mana saya tempati, kemudian sampai pada satu RT, sampai pada satu kelurahan. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua, bahkan sampai kakek-kakek, semuanya saya mengajar. Dan alhamdulillah mereka menerima saya, dan reward yang paling berharga yang saya rasakan itu adalah saya diberikan tempat tinggal tanpa keluarin biaya. Ternyata benar kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Saya kala itu merasakan jalan-jalan itu luar biasa. Dan alhamdulillah saya diterima, bahkan sampai pada ibu-ibu majelis taklim yang saya mengajar, itu juga salah satunya adalah calon mertua saya. Dan di tengah-tengah pengajian itu yang kemudian calon mertua saya itu bilang ke saya bahwa, Ustadz, kalau tidak keberatan Ustadz boleh menikah dengan anak saya. Saya waktu itu juga sudah mulai merasakan diri bahwa memang sudah saatnya, dan saya tidak mungkin balik ke masa lalu yang kelam itu. Saya tanpa pikir panjang, saya kemudian bilang, syaratnya cuma 2, Ibu, yaitu yang pertama anaknya harus mau pakai jilbab, kemudian mau mengaji, dan yang kedua harus mau dibawa pulang. Dan orang tuanya kemudian balik rembuk sama suaminya, dan suaminya bilang, lah kalau lo udah nikah, lo harus ikut suami lo gitu. Ya sudah, alhamdulillah disetujui, dan 1 minggu kemudian nikah. Dan alhamdulillah istri yang sekarang ini jadi pendamping hidup saya adalah anak murid ngaji saya, kemudian ibunya juga murid ngaji saya, bapak sama kakeknya juga murid ngaji saya. Alhamdulillah dakwah yang begitu pesat saya jalani seorang diri, dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang teman, dan teman-teman itu juga rata-rata adalah mereka-mereka yang punya dunia tersendiri. Di antara mereka ada yang pemabuk, pengedar, ada yang germo dan sebagainya. Latar belakang mereka dengan peran-peran negatif. Alhamdulillah mereka meninggalkan itu semua, kemudian ada di barisan saya, turut mendukung dakwah. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menikah, Ustadz Baya memilih kembali ke Maluku Utara pada tahun 2011. Ia mulai mengajar di beberapa lembaga pendidikan, hingga akhirnya kembali mengabdi di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Kepercayaan demi kepercayaan diberikan kepadanya, mulai dari pengasuh, pengelola biro dakwah,
hingga dipercaya menjadi pimpinan pondok pesantren. Ilmu yang saya miliki, alhamdulillah di 2015 kemarin juga terjadi pergantian kepengurusan begitu. Saya dipercayakan menjadi pimpinan pondok pesantren. Dengan segala kekurangan, ini bukan menjadi cita-cita saya untuk menjadi seorang kiai. Tidak ada dalam benak saya untuk menjadi seorang kiai, jujur. Tapi peran itu tidak mungkin juga saya menghindar, karena ilmu yang saya melekat, ilmu yang saya miliki juga melekat. Dalam perannya sebagai pimpinan, ia menilai perjalanan dakwah selalu dipenuhi dinamika, penolakan, dan ujian. Namun semua itu diyakininya sebagai bagian dari pengabdian dan ladang amal jariah. Banyak hal yang melatar belakangi saya jatuh bangunnya dakwah itu, saya merasakan betul. Mulai dari door to door, pintu ke pintu, saya harus mengajak orang dengan segala ilmu yang saya miliki, kemudian orang menolak dan sebagainya. Semua itu mudah-mudahan menjadi amal jariah, karena membandingkan dakwah yang saya geluti, itu rasa-rasanya kalau buka lembaran-lembaran sejarah Nabi dalam berdakwah fase-fase Makkah, kemudian mengalami daya tolak, pemboikotan dan sebagainya, rasa-rasanya yang saya alami tidak seberapa. Tapi setidaknya apa yang saya lakukan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah, dan mereka-mereka yang pernah berada bersama saya untuk mengajak orang kepada kebaikan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah berikan jalan terbaik dalam kehidupan mereka. Kepada generasi muda, Kiai menekankan pentingnya menjadikan ilmu agama sebagai fondasi utama kehidupan. Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks hanya dapat dihadapi dengan niat yang lurus, dasar keimanan yang kuat, dan kesungguhan menuntut ilmu sebagai bekal bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Saya dengan segala lika-liku yang saya hadapi, hari ini saya sudah menjadi pimpinan di Pondok Pesantren Harisul Khairat. Saya yakin apa yang saya alami hari ini mungkin akan berbeda dengan generasi berikut yang mereka alami. Pesan saya untuk generasi muda, generasi para penuntut ilmu, bekali dasar ini dengan sekuat-kuatnya, karena ini adalah pijakan. Dan mau sampai di mana kita kalau nggak balik kepada agama? Apapun peran kita, tetap kita akan balik kepada basic ini. Karena itu perkuat basic ini, saya menganjurkan supaya memperdalam ilmu agama, tidak harus di majelis-majelis taklim, tidak harus di pengajian-pengajian yang formal, boleh dalam bentuk lain, yang penting dasar ini harus kuat. Ketahuilah bahwa zaman kita itu zaman yang berbeda. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa alimu auladakum fa innahum khuliqa fi zamanin laisa fi zamanikum. Ajarkanlah anak-anak kalian karena kelak mereka akan hadir di zaman yang bukan zaman kamu lagi. Nah, lewat hadis, lewat ungkapan ini saya menganjurkan kepada generasi muda, ayo mari perkuat ilmu agama kita, perdalam ilmu agama kita, karena zaman semakin kompleks apa yang kita hadapi ke depan, mudah-mudahan kita kuat karena dasar kita sudah kokoh. Dan kepada generasi-generasi muda, sekali lagi kuatkan niat, bersihkan niat, tempuh ilmu agama sebagai dasar, dan ini adalah pijakan dan ini adalah modal kalian untuk masa depan. Adapun ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu pelengkap, karena kita tidak hidup untuk hari ini, kita akan hidup untuk hari esok. Semoga ilmu agama menjadi bekal yang kuat insya Allah. Terima kasih.
Kisah dari Kiai Bayanuddin Sudin ini mengajarkan kita bahwa dakwah tidak selalu hadir dalam suara yang lantang, tetapi juga melalui pengabdian dan keikhlasan. Perjalanan hidupnya menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat di sekitarnya. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bahwa pengabdian yang didasarkan pada niat yang baik akan selalu menemukan jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.